Selamat pagi jemaat yang diberkati Tuhan. Senang berjumpa kembali dalam Renungan Pagi Bersama edisi Selasa 28 September 2021. Mari kita siapkan firman dari Ester pasal 8 ayat 1 sampai 12. Mari kita berdoa. Tuhan, pada pagi ini kami bersyukur Engkau mengaruniakan hari baru, dan kami akan melanjutkan perjalanan siara kehidupan kami. Namun sebelumnya kami akan membaca firman menjadi pedoman dalam perjalanan hidup kami. Kami mohon Roh Kudus menolong kami, memperlengkapi kami, membuka pikiran-pikiran kami, sehingga firman Allah ini tertanam dalam hati kami, dan kami jadikan sebagai kekuatan melangkah. Firman-Mu kami lakukan di tengah-tengah hidup ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ester pasal 8 ayat 1 sampai 12. Perintah raja menguntungkan orang Yahudi. Pada hari itu juga Raja Ahasweros mengaruniakan harta milik Haman, seteru orang Yahudi, kepada Ester sang ratu, dan Mordekai masuk menghadap raja, karena Ester telah memberitahukan apa pertalian Mordekai dengan dia. Maka raja mencabut cincin meterai yang diambil daripada Haman, lalu diserahkannya kepada Mordekai, dan Mordekai diangkat oleh Ester menjadi kuasa atas harta milik Haman. Kemudian Ester berkata lagi kepada raja sambil sujud pada kakinya dan menangis memohon karunia-Nya, supaya dibatalkannya maksud jahat Haman orang Agag itu, serta rancangannya yang sudah dibuatnya terhadap orang Yahudi. Maka raja mengulurkan tongkat emas kepada Ester, lalu bangkitlah Ester dan berdiri di hadapan raja serta sembahnya. Jikalau baik pada pemandangan raja, dan jikalau hamba mendapat kasih raja, dan hal ini kiranya dipandang benar oleh raja, dan raja berkenan kepada hamba, maka hendaklah dikeluarkan surat tita untuk menarik kembali surat-surat yang berisi rancangan Haman bin Hamedata orang Agag itu, yang ditulisnya untuk membinasakan orang Yahudi di dalam semua daerah kerajaan. Karena bagaimana hamba dapat melihat malapetaka yang menimpa bangsa hamba, dan bagaimana hamba dapat melihat kebinasaan sanak saudara hamba. Maka jawab Raja Ahasweros kepada Ester sang ratu serta kepada Mordekai orang Yahudi itu, harta milik Haman telah kukaruniakan kepada Ester, dan Haman sendiri telah disulakan pada tiang karena ia sudah mengacungkan tangannya kepada orang Yahudi. Tuliskanlah atas nama raja apa yang kamu pandang baik tentang orang Yahudi, dan meteraikanlah surat itu dengan cincin meterai raja. Karena surat yang dituliskan atas nama raja dan dimeteraikan dengan cincin meterai raja tidak dapat ditarik kembali. Pada waktu itu juga dipanggillah para panitera raja dalam bulan yang ketiga, yakni bulan Siwan, pada tanggal 23, dan sesuai dengan segala yang diperintahkan Mordekai, ditulislah surat kepada orang Yahudi dan kepada para wakil pemerintah, para bupati dan para pembesar daerah, dari India sampai ke Ethiopia, 127 daerah, kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya, dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya, dan juga kepada orang Yahudi menurut tulisan bahasanya. Maka ditulislah pesan atas nama Raja Ahasweros, dan dimeterai dengan cincin meterai raja, lalu dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat yang berkuda, yang mengendarai kuda kerajaan yang tangkas, yang diternakkan di pekudaan, dikirimkanlah surat-surat yang isinya, raja mengizinkan orang Yahudi di tiap-tiap kota untuk berkumpul dan mempertahankan nyawanya, serta membunuh atau membinasakan segala tentara, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan dari bangsa dan daerah yang hendak menyerang mereka, dan untuk merampas harta miliknya pada hari yang sama di segala daerah Raja Ahasweros pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar. Amin. Tema kita saat ini, tangis yang menjadi sukacita.
Bangsa Yahudi pernah mengalami rencana pemusnahan pada saat pemerintahan Raja Ahasweros yang direncanakan oleh Haman bin Hamedata, orang Agag. Mordekai dan Ratu Ester berusaha untuk menolong dan membebaskan orang Yahudi sebagai kaum mereka. Dalam pasal 4, Ratu Ester mengajak orang Yahudi untuk berpuasa selama 3 hari sebelum ia pergi menghadap kepada Raja Ahasweros. Dan setelah ia pergi menghadap Raja Ahasweros, ia diterima oleh Raja. Ia kemudian menyampaikan segala pergumulannya dan mengadukan Haman. Akhirnya Haman dihukum mati, namun surat perintah yang telah dikeluarkan oleh Haman atas nama Raja untuk memusnahkan orang-orang Yahudi telah keluar dan telah sampai kepada para kepala daerah. Oleh sebab itu Ratu Ester kembali memohon kepada Raja Ahasweros agar surat itu ditarik kembali. Namun sesuai peraturan bahwa surat yang dituliskan atas nama Raja dan dimeteraikan dengan cincin meterai Raja tidak dapat ditarik kembali, dan solusinya yaitu Raja mengizinkan untuk menulis lagi surat atas nama Raja Ahasweros dan yang dimeteraikan dengan cincin meterai Raja yang isinya. Raja mengizinkan orang-orang Yahudi untuk mempertahankan nyawa mereka, bahkan membunuh dan membinasakan orang-orang yang akan membinasakan mereka. Seperti halnya Ratu Ester yang memohon kepada Raja Ahasweros agar bangsanya tidak dipunahkan, kita pun harus tetap memiliki iman dan pengharapan kepada Allah yang sanggup mengubah ratap tangis menjadi sukacita seperti ratap tangis orang-orang Yahudi yang terancam dipunahkan menjadi sukacita karena kemenangan dan kebebasan. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami angkat padamu Tuhan Allah. Betapa luar biasanya kebenaran firman-Mu boleh mengingatkan kami kembali pada pagi hari ini untuk senantiasa menyatakan pengharapan yang teguh kepada Allah. Bahkan iman kami tetap tegar dan kuat, mampu menghadapi begitu banyak ancaman, begitu banyak tekanan-tekanan dalam hidup ini. Tapi kami percaya di balik semuanya itu ada sukacita yang Tuhan siapkan. Kami berdoa untuk siar kehidupan kami hari ini dan keluarga kami jemaat-Mu. Berkati ya Bapa. Kami menjalani kehidupan, pekerjaan, pelayanan, aktivitas usaha dengan baik. Dan biarlah semuanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Kami mendoakan pemerintah bangsa negara kami, pemimpin kami, semua garda terdepan, semua para medis, semua relawan Satgas Covid. Bahkan kami berdoa untuk TNI Polri. Mereka terjun ke lapangan untuk mengatasi wabah pandemi. Kami berdoa Tuhan selalu berikan kekuatan bagi setiap mereka untuk mampu mengatasi dan mampu untuk boleh menuntaskan wabah ini, boleh wabah ini dipulihkan dengan baik. Bahkan kami berdoa Tuhan pelaksanaan vaksin terus berjalan dengan baik. Kami mendoakan jemaat Tuhan yang sakit sembuhkan, yang berduka hiburkan, yang lalai ketuk batin mereka, yang mengalami gangguan-gangguan kesulitan, teguhkan, bahkan yang mengalami kondisi-kondisi tua, menikmati hari-hari tua masa pensiun, Tuhan berkati, bahkan yang berulang tahun, menikmati keberhasilan, sempurnakan syukur mereka. Ya Bapa, ini doa syukur kami pada pagi hari ini, kami sampaikan padamu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian saat teduh kita bersama. Tuhan memberkati.